Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan lesson kelima, yaitu menyusun dokumen dasar dan identitas SOP AP. Jadi sebagaimana saya sampaikan di depan, bahwa penyusunan SOP ini terdiri dari 4 langkah saja ya, agar memudahkan. Yang pertama, menyusun judul atau membuat judul SOP AP berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Kemudian langkah kedua, mengidentifikasi langkah atau kegiatan berdasarkan judul SOP AP yang sudah kita susun. Kemudian langkah ketiga, membuat prosedur, dan langkah yang keempat adalah menyusun dokumen dasar dan identitas SOP AP. Baik, apa saja yang harus disusun? Yang pertama, mengisi identitas dulu ya. Identitas yang perlu dilengkapi dalam SOP AP adalah logo dan nama unit SOP yang diberlakukan. Kemudian penomoran ya. Penomoran SOP AP, kemudian tanggal pembuatan, kapan dibuatnya, kemudian tanggal revisi. Nah, ini revisi itu biasanya 1 tahun kemudian ya. Kemudian tanggal efektif berlakunya SOP, yaitu kapan SOP ditandatangani oleh pimpinan, disahkan oleh siapa, kemudian nama dan judul SOP-nya apa, dasar hukum yang mendukung penyusunan SOP ini apa saja. Kemudian keterkaitan dengan SOP lain. Peringatan yang diperlukan, jadi peringatan saja bukan sanksi ya. Kemudian kualifikasi pelaksana yang ada di SOP. Peralatan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan SOP AP, pencatatan dan pendataan yang ada dalam SOP. Nah, contoh lembar identitas SOP AP-nya seperti ini. Ini kan nomor, tanggal pembuatan. Ini asumsinya dibuat tanggal 11, direvisi tanggal 11 November 1 tahun berikutnya, tanggal efektif, dan seterusnya sampai selesai ya. Kemudian dasar hukum, kualifikasi pelaksana, keterkaitan SOP lainnya seperti ini, peralatan, peringatan yang ada jika makanya, kemudian pendataan dan pencatatan. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi ya, lembar identitasnya seperti ini, dilengkapi. Nah, berikutnya adalah menyusun kelengkapan dokumen SOP AP. Apa saja yang harus dilengkapi? Ini merupakan aksesoris ya, untuk pelengkap SOP AP. Jadi SOP AP supaya tidak berseliweran ke sana kemari, maka SOP yang telah disusun itu dibendel, didokumentasikan. Ada halaman judul, ada keputusan pimpinan atau lembar pengesahan, daftar isi, penjelasan singkat, penggunaan, dan dilampiri oleh SOP, dijilid dan disimpan di tempat yang bisa diakses oleh siapa saja, terutama SOP pelayanannya. Nah, aksesoris SOP atau halaman judul cover seperti ini. Ada logo, kemudian judul dokumen SOP AP-nya seperti apa, tahun pembuatan, alamat instansi. Nah, contoh yang sudah disusun, misalnya standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Nah, logonya dibuat, dicantumkan, judulnya, tahun pembuatan, alamat. Kemudian keputusan pimpinan. Nah, seperti ini keputusan pimpinan misalnya. Ini masih badan diklatnya. Penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan Badan Pendidikan Pelatihan Profesi Banten. Seperti ini. Nah, dibuat lembar pengesahannya.
Nah, ini ada kata pengantar dan seterusnya, ada pendahuluan, ada latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat sampai dengan lampiran ya. Ada bagian 1 sampai bagian 5. Contoh SOP administrasi pemerintahan. Nah, ini contohnya. Contoh seperti ini. Baik. Berikutnya saya akan buka bagaimana contoh real dari SOP, cover SOP yang terbaru ini tahun 2021. Ada logo, kemudian ada nama standar prosedur pemerintahannya, tahun, dan alamat OPD. Ada pengantar, ada pendahuluan, latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, halaman pengesahan, penjelasan singkat penggunaan, daftar isi, daftar SOP AP, misalnya di BPBD Provinsi Banten ya, lampirannya. Kemudian pendahuluannya seperti ini, buat kata pengantar, kemudian pendahuluan, latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, penyusunan seperti apa. Kemudian ada halaman pengesahan ini, halaman pengesahan, ada nomornya dan disahkan oleh siapa. Nah, tinggal tanda tangan di sini. Nah, penjelasan singkat penggunaan karena matrik jadi harus dijelaskan penggunaannya. Kemudian daftar singkatan, ini contoh saja ya. Nah, baru dilampirkan SOP yang ada. SOP yang ada bukan ini. SOP. Misalnya SOP penerimaan logistik, lampirkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 SOP yang dijadikan lampiran. Seperti ini. Jadi dilengkapi juga ya dengan identifikasi judulnya, outputnya apa, kemudian lembar kerja identifikasi kegiatannya, karena supaya jelas jenis judulnya apa, jenis kegiatannya apa. Karena kegiatan pelayanan maka penanggung jawabnya siapa, penanggung jawab produk terutama pertama bidang kedaruratan logistik misalnya ya, sub kegiatannya siapa, lingkupnya di BPBD Provinsi Banten, kemudian sampai dengan identifikasi langkahnya, kemudian prosedurnya supaya jelas, kemudian identitasnya. Jadi demikian Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi menyusun SOP itu harus lengkap ya, harus utuh, mulai dari ada judul, lembar kerja identifikasi kegiatan, ada prosedur, dan ada identitas. Dan ini yang saya tampilkan di Excel ini adalah lampirannya. Dibendel dalam satu dokumen, diawali dengan adanya lembar judul, kemudian ada pengesahan ya, dan dokumen-dokumen lain yang penting untuk dibaca oleh user yang akan menggunakan SOP ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.